Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bertemu kembali program pelajaran biologi untuk kelas 11 IPA. Kita nanti akan bahas materi baru. Jadi materi yang terakhir yang kita bicarakan adalah sistem gerak. Nah, sekarang materi berikutnya sudah pindah kompetensi dasar. Gitu ya. Nah, mari kita lihat. Kita mau membicarakan sesuai judul sistem transportasi. Jadi yang ditampilkan ini animasi gerakan dari jantung, di mana jantung merupakan salah satu bagian dari sistem transportasi. Karena itulah nanti ada di buku-buku nanti sistem transportasi ini menggunakan nama lain, namanya sistem kardiovaskular. Kardio itu artinya jantung. Vaskular itu pembuluh. Jadi nanti temannya jantung ini pembuluh darah, gitu ya. Nah, di kita di Indonesia, terutama di pelajar SMP SMA, di buku-bukunya itu lebih dikenal dengan nama sistem transportasi. Ini mengambil dari fungsinya. Fungsinya adalah mengangkut zat di dalam tubuh. Oke. Nah, jadi kita nanti akan pelajari penyusun organ sistem transportasi, nama lain itu sirkulasi, pergerakan zat itu. Sirkulasi. Gitu. Jadi, apa saja nanti kita amati yang kita pelajari ini. Darah, sel darah, fungsi darah, kemudian golongan darah, proses pembekuan darah, alat-alat peredaran darah yang lain, fungsi alat-alat peredaran darah, ya, seperti jantung, pembuluh darah, kerja jantung, kemudian proses peredaran darah, ada peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Nah, itulah kira-kira indeks pencapaian kompetensi. Jadi yang dikenal dengan tujuan juga ya. Tujuan. Gitu ya. Yang tadi itu sama. Nah, ini konsep mapnya. Peta konsepnya. Jadi, inilah kira-kira nanti yang kita pelajari. Circulatory system. Sistem sirkulasi, nama lainnya sistem transportasi, nama lainnya sistem kardiovaskular. Apa saja yang nanti kita pelajari? Darah. Dari darah kita pelajari plasma darah, kita pelajari sel darah, kemudian penggolongan darah, kemudian alat yang lain apa? Jantung, pembuluh darah, kemudian nanti ada sirkulasinya, sistem sirkulasi yang melibatkan paru-paru. Ini kira-kira yang kita pelajari nanti. Kita lihat.
Circulatory system. Ini ada dua gambar ya. Ini dominan warna merah, dominan warna biru. Maksudnya ini nanti ada ibarat kendaraan itu PP, pulang perginya gitu ya. Maksudnya di gambar 2 ini. Circulatory system apa saja? Blood, darah. Apalagi blood vessel, pembuluh darah. Apalagi heart, jantung. Heart itu jantung, diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari bukan ilmiah, hati. Limpa, sistem peredaran limpa. Blood, darah ada di pembuluh darah dalamnya. Blood vessel yang berwarna merah di sini, warna biru di sini itu pembuluh darah. Kemudian heart, jantung ini. Kemudian apa? Kelenjar limpa ada di sini, sama cairan limpa bercampur dengan darah. Itulah circulatory system. Apa fungsi utama? Transport of nutrient, mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh. Apalagi metabolic water, jadi hasil-hasil metabol. Apalagi nanti yang diatur water cell, di darah kadar garam itu nanti. NDC dan penyakit itu diatur ini. Jadi ada keterlibatan mengatur penyakit di sistem transportasi. Oke, kita lihat. Nanti kita banyak membicarakan jantung. Jantung ini alat yang paling utama dalam sistem sirkulasi. Makanya berdasarkan ini jantung itu bahasa latinnya kardiak, maka dia mengatakan kardiovaskular, sistem kardiovaskular. Kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh. Di jantung kita seperti ini. Kita lihat, ini gambaran ruang dalamnya jantung. Kemudian ini skema pembuluh darah dan jantung. Ini secara singkat hubungan jantung dengan paru-paru. Ini jantung, ini paru-paru. Nanti ini namanya pulmonary system. Ya, kalau seluruhnya, nah itu sistem kardiovaskular. Nah, itu. Jadi maksudnya apa? Pergerakan darah di dalam jantung itu. Nanti kita punya seperti ini banyak ya. Nah, ini adalah sistem limpa. Jadi di tubuh kita selain ada pembuluh darah, ada pembuluh limpa. Selain ada cairan darah, ada cairan limpa yang beredar di seluruh tubuh. Nah, nanti ini penting karena ini merusak bakteri. Jadi sistem pertahanan limpa. Itulah kira-kira nanti yang kita pelajari. Jadi disingkat pula seperti ini ya. Konten pelajaran kita ke depan itu. Kita mempelajari darah, alat-alat sirkulasi, di jantung, pembuluh darah, pembuluh limpa. Mekanisme dari peredaran darah, kemudian beberapa kelainan atau penyakit seperti biasanya, dan terakhir sistem limpa. Oke. Nah, ini adalah sistem sirkulasi. Yang tidak kelihatan di sini darah, karena darah ada di dalam pembuluh darah. Jadi alat yang utama jantung, kemudian pembuluh darah. Vein, arteri itu pembuluh darah. Nah, jadi satu nanti disebut sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular. Yang utama nanti jantung sama pembuluh darah. Ini
mensirkulasi, mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Di mana di dalam darah nanti ada zat-zat yang dibawa. Makanya nanti dikatakan sistem transportasi. Kita masuk sekarang. Sebelum ke darah kita harus mengenal cairan tubuh. Jadi tubuh kita itu isinya yang banyak itu cairan. Maka kita perlu mengenal cairan di dalam tubuh itu yang utama apa, selain yang kita makan ya. Cairan punya tubuh ini, bukan dari luar. Pertama ada cairan bernama intraseluler. Jadi ada intraseluler. Fluid itu artinya cairan, disingkat ICF. Ini adalah cairan intra dalam, seluler sel, jadi cairan di dalam sel. Kemudian ekstraseluler, cairan di luar sel. Jadi di tubuh kita itu ada dua kelompok cairan yang besar, cairan dalam sel, cairan di luar sel, supaya gampang. Misalnya air liur kalau sudah di mulut itu ekstrasel, di luar sel. Air susu yang sudah netes itu cairan di luar sel. Nanti di dalam sel sendiri ada cairannya namanya ekstra, intrasel. Nah, cairan yang di luar sel itu ada dua. Apa? Plasma, bagian dari darah sama limpa. Kemudian ada cairan lain lagi yang namanya interstisial, antara sel dengan sel. Nah, kita lihat gambarnya. Ya, nah ini supaya gampang, ikuti pelan-pelan. Jadi ini sel tubuh kita. Diambil dari bagian mana saja terserah. Mau paru-paru, selnya jantung, selnya hati, selnya otak. Jadi ini sel-sel tubuh kita. Jadi ini satu sel, ini inti sel. Kemudian ini cairan darah kita. Nanti setiap sel itu pasti didatangi oleh darah. Pasti. Nah, perhatikan sekarang. Nanti kalau sel ini dibongkar dalamnya sini ada airnya. 90% isinya sel itu air. Maka air yang ada di dalam sel ini, cairannya nanti namanya intracellular fluid. Cairan dalam sel. Kemudian sel itu berada di air ini. Jadi kalau kita umpamakan dawet gitu ya, ini tepungnya. Itu yang gampang. Di dalam tepung itu ada airnya, tetapi tepung itu ngambang di air santan itu. Nah, air yang di sekitar tepung ini namanya interstitial fluid. Cairan yang ngisi ruang-ruang antar sel itu. Kemudian ada cairan lagi yang ketiga, itu yang punya darah. Nah, yang punya darah ini nanti namanya plasma. Nah, kalau jadi satu, ini sama cairan ini, itu ekstra seluler fluid karena di luar sel. Ya. Jadi apa ya? Kalau nggak paham saya ganti. Misalnya begini, ini tahu. Tahu itu kan ya basah itu, maka dalamnya pasti ada air. Buktinya kalau diperas keluar air. Kemudian tahunya kita masukkan ke kuah. Nah, kuahnya itu kan ada air juga. Di airnya double. Di dalam tahu ada, di kuahnya ada, tahunya masuk di kuah. Kayak seperti itu. Tentunya yang gampang begitu. Jadi ini kira-kira begitu. Jadi cairan tubuh kita itu ada, pokok ada dua. Perinci ada tiga, cairan dalam sel, cairan di luar sel. Yang di luar sel dibagi dua, ada yang bercampur dengan darah, ada yang cairan murni sendiri. Cairan murni itu namanya cairan antar sel.
Selain cairannya darah, dua-duanya ini nanti namanya cairan di luar sel. Antar sel itu maksudnya ini sel, ruang kosong di antaranya lah begitu. Oke. Nah, ini adalah kondisi darah setelah ditetesi dengan zat namanya serum. Kalau kita masuk saya praktekkan ini pasti. Jadi darah kamu itu diambil dari tangan, kemudian dari jari, terus diteteskan di cover gelas, di gelas objek yang dipakai di mikroskop itu setetes gitu ya, tetesan ini. Terus nanti ditetesi oleh zat namanya serum. Nah, nanti darah itu kalau ditetesi serum nanti ada dua. Ada yang tetap aja seperti ini. Ini bisa dibuktikan nanti kalau sudah masuk ya praktek. Ini nggak berubah, ditetesi serum nggak berubah ini. Nanti kalau catatan prakteknya ini namanya negatif. Terus ada yang habis yang model begini, tetes serum jadi begini. Jadi menggumpal begini, jadi gumpalan-gumpalan seperti ini. Begitu. Yang bening sini airnya, yang ini, yang merah-merah itu gumpal, kayak tepung begitu. Ini maka nanti darah itu berarti dua komponen. Apa? Komponen yang menggumpal itu yang padat. Sementara yang ini komponen yang cair. Nah, yang jadi merah itu gumpalannya. Kalau gumpalannya itu ngumpul jadi seperti ini, nanti cairannya bening. Gitu. Ini bisa dibuktikan. Nah, untuk memisah antara bagian yang padat dengan bagian yang cair itu ada mesin ya. Ada mesin, kita lihat dulu. Nanti ini belakangan, ada mesin. Nah, mesinnya seperti ini. Namanya mesin untuk sentrifugal darah. Bentar ya, urutannya saya rupanya. Supaya enak ngomongnya ya. Oke, nah, sekarang jadi ya. Jadi untuk memisah bagian padat dengan bagian cair itu diputar di mesin seperti ini, nanti bagian padatnya itu ada di bawah. Didominasi oleh bagian merah. Yang atas ini bagian yang bening. Nah, inilah dua komponen darah nanti. Yang atas ini nanti namanya plasma. Kemudian yang bawah yang menggumpal padat itu namanya sel. Kita lihat yang lain. Ini ada mesin yang lain, mesin sentrifug. Nah, jadi nanti yang bawah itu merah, yang atas itu kuning. Nah, yang kuning itu nanti plasma, kemudian yang merah itu adalah sel darah. Nah, nanti kalau sudah masuk, saya tunjukkan aslinya ya. Plasmanya ini ada, di lab ada. Oke. Nah, jadi sampai di sini berarti darah itu ada dua komponen cair dan komponen padat. Komponen cair nanti namanya plasma, komponen padat nanti namanya sel-sel darah. Nah, jadi seperti ini. Ini komponen cairnya di atas, komponen padatnya di bawah. Nanti komponen padat ini kalau ditaruh di kaca, dilihat di mikroskop, sel-selnya seperti ini. Ini nanti kita bahas. Ya. Oke. Sekarang dilihat yang berikutnya. Fungsi darah. Ini fungsi darah. Apa fungsinya darah? Satu, mengangkut oksigen.
Jadi darah itu, di dalam darah itu tercampurlah oksigen. Oksigen ini asalnya dari luar, lewat hidung, masuk ke paru-paru. Di paru-paru nanti diambil oleh darah, diedarkan ke seluruh tubuh. Terus apalagi darah itu mengangkut sari makanan. Makanan juga dari luar ke mulut, dicerna di mulut, di lambung, di usus, sarinya diserap oleh darah. Diedarkan ke seluruh tubuh. Ke otak, kemana-mana. Makanya kalau kita telat makan misalnya, kepalanya pusing lah itu. Di kepala itu juga butuh makan. Kemudian darah mengangkut sisa metabolisme, sisa pembongkaran. Jadi kalau sel kita bekerja menghasilkan ampas, ampasnya diambil oleh darah itu. Apa misalnya? Karbon dioksida, CO2, urea, asam laktat. Diangkut kemana? Ke alat pengeluaran. Contohnya urea ini diangkut ke ginjal, diangkut ke kulit. Nanti yang di ginjal keluar jadi urin, yang di kulit keluar jadi keringat. Karbon dioksida sama darah diangkut kemana? Diangkut ke paru-paru. Nanti sama paru-paru dibuang via hidung dan mulut itu. Kemudian tugas darah yang lain mengedarkan hormon. Hormon ini zat yang diproduksi oleh tubuh kita. Nanti ada hormon yang diproduksi di tempat, suatu tempat, dipakai bekerja di tempat lain. Karena dipakai bekerja di tempat lain, maka harus diangkut. Contoh, ada nanti hormon, kita bahas nanti ada babnya, itu hormon namanya adrenalin. Itu hormon keberanian itu ya. Orang yang marah apa itu. Nah, hormon itu diproduksi di atas ginjal. Tapi nanti dia diangkut ke otak. Yang marah itu kan otak ya. Gitu. Contoh lain lagi, hormon kalau laki-laki pertumbuhan kumis. Nah, itu diproduksi di testis. Tapi kumisnya kan tumbuh di mulut, di bibir atas itu. Jadi diangkut dari testis ke bibir itu. Dan ini nanti dibicarakan di bab hormon. Kemudian darah itu ada hubungannya dengan penyakit. Sel darah putih itu melawan bibit penyakit. Ini nanti dibahas di sistem pertahanan. Terus darah itu mengatur pH-nya tubuh, asam basa, mengatur suhu tubuh. Jadi suhu kita diatur oleh darah. Makanya ada istilah berdarah dingin, berdarah panas itu ya. Gitu. Kemudian darah itu bisa melakukan pembekuan. Kalau luka, darahnya mengalir itu dibekukan. Inilah kira-kira fungsinya darah. Jadi yang paling banyak itu nanti mengangkut ya, paling banyak. Makanya judulnya itu di Indonesia sistem transportasi. Tapi kalau di negara maju sistem kardiovaskular. Kenapa? Karena fungsinya nggak cuma ngangkut saja. Fungsinya ada melawan bibit penyakit, ngatur pH, ngatur suhu. Kalau pengangkut kan sampai di memang dominan pengangkut, gitu ya. Oke. Nah, ini sama dengan tadi, cuma bahasa Inggris supaya kita latihan. Carrier of nutrient, oksigen. Apa? Membawa sari makanan dan oksigen to the whole body, ke seluruh tubuh. Carrier of metabolism, waste, membawa sampah, waste itu sampah, metabolisme, zat sisa. Carrier hormon, membawa hormon from endocrine gland, dari kelenjar endokrin. Penghasil hormon namanya kelenjar endokrin. Carrier sal, ion, garam-garam, ion-ion itu bermuatan. Natrium plus, kalsium plus, Cl ini diambil oleh darah, dibawa oleh darah,
Ini kerja saraf kita itu pakai ini. Body defense, pertahanan tubuh. Terutama nanti bagian darah bernama leukosit. Ya. Kemudian jangan lupa body temperature stability. Stabilitas darah itu, stabilitas suhu tubuh diatur oleh darah. Misalnya kenapa manusia itu dikatakan berdarah panas? Itu darahnya, suhu tubuhnya itu stabil. Jadi kamu misalnya suhunya 36 gitu ya. Kemudian kamu pergi umroh ke Mekah sana. Di sana suhu lingkungan 40 lebih sampai 50. Kamu ya tetap aja di kamar. Kemudian kamu pergi ke London, pas di sana musim dingin, suhunya 0, suhu lingkungan. Suhu tubuh kita ya tetap aja di kamar. Itu karena kita dipertahankan oleh darah itu. Nah, itu namanya stability gitu. Oke. Nah, nanti darah itu bekerjanya berhubungan dengan sektor yang lain ya. Memang transportasi dia. Tapi jika dia mengangkut oksigen dan CO2, maka dia berhubungan dengan sistem respirasi. Jika dia mengangkut makanan, maka masuk pada bekerja sama dengan sistem pencernaan. Jika dia mengangkut air dan kotoran-kotoran seperti urin itu yang dibawa ke ginjal untuk disaring jadi urin, maka sistem transportasi itu berkaitan dengan sistem ekskresi. Jadi di tubuh kita itu nggak ada sistem yang terpisah. Ada. Ya. Nah, kemudian darah itu juga masuk pada sistem regulasi. Jadi transportasi nanti ikut sistem regulasi. Apa regulasi? Itu pengaturan. Kenapa kok dia ikut terlibat? Yang diangkut salah satunya hormon. Padahal hormon ini mengatur apa saja di tubuh kita. Mengatur emosi, mengatur rasa lapar, mengatur sifat-sifat perwatakan laki-laki, perwatakan perempuan. Itu nanti di bab hormon terakhir nanti. Mengatur men itu hormon, mengatur hamil itu hormon. Makanya orang hamil itu nanti dites hormonnya, bisa darahnya, bisa air kencingnya. Gitu ya. Orang diduga kena narkoba ya tes darahnya. Karena narkoba yang masuk kan ikut di darah gitu ya. Mengatur tadi temperatur tubuh. Perlindungan. Karena darah itu melawan bibit penyakit, terutama yang leukosit. Ya, leukosit ini sel darah putih itu melawan bibit penyakitnya gitu. Jadi banyak sekali ya kerja-kerja sistem transportasi yang dilakukan oleh darah ini. Jadi dia bukan hanya bagian dari transportasi saja, terlibat dalam respirasi, terlibat dalam sistem pencernaan makanan, terlibat dalam ekskresi, pengeluaran kotoran, terlibat dalam regulasi, jadi banyak sekali itu. Dalam perlindungan, pertahanan tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke membahas khusus darah saja, bagian-bagian darah. Pertama tadi, sudah saya tunjukkan yang kuning tadi, yang atas kalau cairan itu plasma darah. Nanti plasma darah ini nama lainnya serum. Di plasma darah ini nama lainnya serum. Cuma serum yang sudah dikurangi apanya gitu. Jadi di plasma darah itu ada yang namanya serum. Jadi kalau semua cairan darah namanya plasma, tapi kalau sudah dikurangi zat tertentu, jadi zat namanya serum. Jadi serum itu bagian dari plasma darah. Apa ini berguna dalam pengaturan tekanan osmosis darah? Membawa sari makanan. Di sari makanan itu dibawa
bukan oleh yang merahnya, oleh yang kuningnya, cairan darah. Membawa metabolisme, sisa metabolisme. Air kencing, air susu itu ada di darah sini. Hasil sekresi, hasil ekskresi. Kemudian plasma darah itu berapa jumlahnya? 92%. Nah, saya lupa. Darah itu nanti ada rumusnya. Berapa jumlah darah itu. Di darah itu ada rumusnya. Seluruhnya maksudnya ya cairan darah. Baik plasma sel dijadikan satu. Ini perlu saya tambahi supaya jumlah darah itu ya. Yang normal itu 1/13 berat badan dalam liter. Ini jumlah darah. Oke. Apa maksudnya jumlah darah itu 1/13? Oh, kurang lagi, mohon maaf. Bukan 1/3 ya, 1/13. Apa maksudnya? Nah, begini, misal saya pakai hitungan yang pas. Ada orang berat badannya 65 kilo. Maka yang normal darah di tubuh dia itu 65 kilo itu dibagi 13, ketemu 5 liter. Itu yang normal. Kurang dari itu kategori kekurangan darah. Ini hati-hati juga nanti bahasnya. Kekurangan darah itu sering-sering dalam kehidupan sehari-hari keliru. Misalnya ada orang lesu dikatakan kekurangan darah. Itu yang benar kekurangan sel darah merah. Kurang darah itu apa kalau kekurangan darah? Orang dioperasi, orang kecelakaan, darahnya mengalir. Nah itu nggak ditambah lagi, itu namanya baru kekurangan darah. Kekurangan cairan darah. Jadi darah kita itu yang normal 1/13 kali berat badan, tapi dalam satuan liter bukan kilo. Oke, saya teruskan. Jadi yang 5 liter tadi kalau orangnya besar itu 92% itu air. Yang nanti di dalamnya ada protein sama senyawa organik. Nah, itu semuanya namanya plasma. Sisanya yang 8% baru yang padat. Itu yang sel darah. Nah, nanti di dalam plasma itu selain ada protein, ada air, ada senyawa organik, ada pula zat anorganik. Seperti NaCl. Kalau organik itu makanannya, karbohidrat, protein, vitamin. Jadi darah itu mengandung makanan. Apa buktinya? Ini haram tapi ya. Darahnya sapi itu ditampung, dibekukan, ada makanan namanya dede. Ya, tapi haram ini ya. Haram. Kalau orang Islam haram. Dede gitu ya. Itu makanan terbuat dari darah. Nah, nanti dari zat organik itu yang paling banyak di darah itu protein. Ada protein namanya albumin, globulin, dan ada protein pembeku darah. Itu komponen-komponen yang ada di dalam plasmanya darah. Kita lihat proteinnya darah. 1 albumin. Jadi mengandung protein bernama albumin. Ini diproduksi di hati, nanti jumlahnya 60-80%. Jadi kalau ada tes darah lengkap, itu kandungan-kandungannya ini. Tes itu ya. Sekarang di klinik-klinik itu ya. Nah, itu. Berpengaruh terhadap tekanan osmotik darah. Jadi nanti darahnya kental apa enggak, nanti ada hubungannya dengan tekanan darah. Ada hubungannya dengan kecepatan darah. Jadi kalau kental darahnya maka lajunya, nah begitu nanti cepat. Globulin protein yang kedua juga diproduksi di hati. Apa globulin itu nanti?
mentransfer lemak dan vitamin. Ini gunanya. Terus apalagi gunanya globulin? Jadi zat imun. Globulin itu. Fibrinogen. Protein darah fibrinogen. Apa ini? Untuk kalau kita luka. Jadi kalau kita luka itu walaupun nggak diperban, kalau lukanya kecil kan nanti berhenti dengan sendirinya. Yang menghentikan itu ini fibrinogen. Asal orang itu nggak menderita penyakit namanya hemofili. Nanti dipelajari di kelas 3. Ada orang yang berpenyakit hemofili ini keturunan. Kalau luka darahnya ngucur terus nggak bisa berhenti, bisa meninggal dunia. Itu dibahas di kelas 3. Nah, komponen plasma yang lain selain protein, selain darah, selain air, tadi air 92%. Selain air dan protein apa? Zat makanan lain ada karbohidrat, asam amino, asam lemak ini yang berasal dari yang kita makan. Ada garam-garam ini, elektrolit itu maksudnya unsur yang bermuatan. Natrium bermuatan positif, kalium, kalsium, magnesium, klor, asam karbonat, asam fosfat, sulfat. Terus ada juga gasnya, O2, CO2. Ada hormon, ada enzim, ini zat-zat yang ada di dalam plasma darah. Di plasma darah itu zatnya banyak ya. Kaya. Nah, inilah kita kembali ke bagian darah yang lain. Apa? Blood cell. Sel darah ini bagian yang padat, yang merah tadi, yang menggumpal tadi. Nanti ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit. Di Indonesia eritrosit namanya sel darah merah karena dialah yang menyebabkan darah menjadi merah. Leukosit sel darah putih, trombosit itu keping darah. Kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini kalau gambar nggak berwarna. Jadi diferensiasi sel-sel darah. Pembedaan atau perkembangan sel darah. Jadi sel darah itu asalnya satu. Diproduksi satu macam sel induk pluripoten. Nanti dia akan tumbuh menjadi sel darah limfoid. Ada menjadi sel darah mieloid. Nah, yang mieloid itu nanti berkembang jadi eritrosit, berkembang jadi trombosit, berkembang jadi basofil, eosinofil, neutrofil, monosit. Ini tuh 2, 3, 4, 5, 6 ini jadi satu, nanti di Indonesia dikenal dengan sel darah putih. Di sel darah putih itu ada limfosit, monosit, neutrofil, eosinofil, basofil. Kemudian sel darah merah namanya eritrosit, kemudian keping darah, trombosit. Semua berasal dari satu macam sel di sumsum tulang belakang. Nah, mengembangkan ini nanti dibahas di tertentu, tapi sekarang saya sebut orang yang kena AIDS, apanya yang rusak ini? Jadi sistem pertahanan yang dari limfosit ini diserang virus. Virusnya namanya HIV. Sehingga nanti dia gagal melakukan pertahanan tubuh. Di sel darah, golongan sel darah putih bernama limfosit. Oke. Nah, ini kalau berwarna seperti ini kita ambil dari buku Campbell ya. Jadi ini eritrosit. Berarti eritrosit itu lebih kecil daripada ini. Itu 2, 3, 4 ini yang besar-besar, ini adalah leukosit. Jadi ini sel darah putih, yang besar-besar ini. Kemudian ini adalah eritrosit. Kemudian yang ini trombosit.
Inilah bagian padatnya darah kalau diamati di mikroskop. Gitu ya. Coba kamu lihat ini ya. Dari sini sudah kelihatan. Misalnya yang besar itu apa? Gitu. Leukosit. Terus ini ada dalamnya, ini inti, ini inti. Inti. Terus di sini nggak berinti. Jadi sel darah merah tidak berinti. Ya. Nah, kita lihat perinciannya nanti. Nah, yang pertama sel darah merah. Yang mana itu? Ini. Ini sel darah merah. Namanya eritrosit. Ya, sel darah merah. Apa fungsinya? Ciri dan fungsi. Ciri dulu. Tidak berinti. Coba dilihat sekali lagi. Nggak ada intinya. Ini kok begini, ini dilihat dari atas, kalau dari samping nanti pemandangannya lain lagi, nanti ada ya. Jadi ini, kalau ini ada dalamnya, ini nggak ada, ini ada, gitu ya. Tidak berinti. Eritrosit tidak berinti. Artinya tidak punya DNA. Inti itu kan DNA. DNA dibakar 11-3. Berbentuk cakram bikonkav. Jadi kalau dilihat dari satu sisi seperti ini, sisi yang lain dan ini tidak seperti ini. Nanti ada gambarnya ada. Coba ya. Berikutnya ada enggak gambarnya ini? Yang cakram bikonkav ini. Bentar. Nah ini. Jadi sel darah putih itu, sel darah merah dilihat dari satu sisi begini, dari sisi yang lain seperti ini. Ini cekung, sebelah sini juga cekung, maka namanya bikonkav. Jadi ini cekung, sebelah sini cekung. Ini dilihat dari sana atas, ini dari sampingnya. Ini eritrosit. Itu pengertian pengertian bikonkav. Warnanya tergantung hemoglobin. Ada zat namanya hemoglobin disingkat HB. Inilah yang jadi merah. Lama hidupnya 120 hari. Jadi sel darah merah kita itu umurnya cuma 120 hari. Kalau sudah dapat 120 hari dikirim di hati, dirombak. Dirombak, dihancurkan. Nah, salah satu hancurannya itu berwarna kuning. Nanti namanya biliverdin dan bilirubin itu dari sel darah merah. Nah, karena itu dibuang, dititipkan sama hati ke usus. Campur dengan ampas makanan. Makanya mohon maaf, jangan jijik. Yang kamu makan putih, hijau, apapun, keluarnya pasti nanti kuning kotorannya. Itu bukan warna makanannya, itu warna yang berasal dari darah yang sudah rusak. Nah, makanya nanti kenapa penyakit itu salah satunya yang dicek kotoran, ya begitu. Kan kalau kita sakit itu yang dicek itu ada darah. Terus kalau bagian dalam tubuh kita di ronsen. Kalau nggak ronsen itu darahnya, air kencingnya, kotorannya. Itu karena mencerminkan proses di sana. Jadi misalnya kalau ada orang berak itu nggak kuning beberapa hari lah, itu kemungkinan yang menghasilkan kuning yang rusak hati itu nanti karena darah itu dirombak di hati. Jadi kalau sudah 120 hari dirombak itu. Tadi pengertiannya bukan begini loh ya, hari ini merombak kemudian besok enggak nunggu 120 hari, tidak, setiap hari. Karena darah itu nanti jumlahnya banyak, ada yang lahir sekarang, ada yang lahir besok, ada yang lahir besok lusa, dan seterusnya. Jadi setiap hari ada yang mati, ada yang lahir, begitu ini. Cuma setiap sel darah merah itu umurnya 120 hari. Nah, sel darah merah diproduksi di punggung kita, di dalam tulang, sumsum tulang. Yang paling banyak sumsum tulang belakang di punggung. Sumsum tulang itu dalamnya tulang ya. Waktu saya nerangkan gerak yang berlubang dalam tulang.
Kadar hemoglobin dalam darah bervariasi. Bergantung pada apa? Jenis kelamin, umurnya orang, terus ketinggian lokasi. Jadi HB orang ini laki-laki perempuan nggak sama, tua muda nggak sama, lokasi. Jadi orang yang hidup di Perigen sana dengan orang yang hidup di Gempol itu kalau diperiksa itu HB-nya nggak sama. Nah, semakin hidup di dataran tinggi, HB orang semakin banyak. Di dataran rendah HB-nya lebih sedikit gitu nanti. Itu karena nanti dicocokkan dengan udara. Sama Allah dibikin cocok sudah. Sel darah merah juga mengkatalis reaksi, jadi mengatur reaksi antara karbon dioksida dan air, karena dia bawa O2, CO2. Nah, jumlah eritrosit sel darah merah itu juga variasi kan. Tadi ini jumlah HB, ini jumlah sel darah merah. Berapa jumlah sel darah merah itu yang normal? Yang normal itu sekitar 5 juta per cc, 5 juta sel per cc, bukan per tubuh ya, 1 cc. Padahal sel darah orang itu berliter-liter. Artinya berarti sel darah merah itu bermiliar-miliar. 1 cc, 1 cc itu tetes itulah, 1 tetes itu 5 juta. Eritropoiesis. Apa? Pembentukan sel darah merah. Tadi dikatakan masa hidupnya pendek, hanya 120 hari. Maka ada proses pembentukan namanya eritropoiesis. Nanti diatur oleh hormon namanya EPO. Di hormon kita itu. Diproduksi di ginjal EPO-nya itu. Jadi eritropoiesis, kamu jangan bingung dengan ini, adalah proses pembentukan sel darah merah. Di mana? Di sumsum tulang belakang. Itu aja yang gampang. Nah, ini tadi eritropoiesis. Ini dimulai dari kecil dulu. Beberapa minggu pertama embrio dalam kandungan itu dihasilkan di kantung kuning telur. Jadi kalau di embrio. Kalau sudah bayinya sudah wujud, di mana tempat bentuk sel darah merah? Di hati, di limpa, di kelenjar limpa. Kalau sudah lahir, di sumsum tulang belakang. Itu urutan pembentukan sel darah merah. Di usia 20 tahun, sumsum bagian proksimal tulang panjang sudah tidak menghasilkan eritrosit. Jadi kalau sudah tua, berkurang sudah. Gitu ya. Ini banyak Pak yang dibaca cuma gini aja. Bahwa sel darah merah dibentuk mulai bayi di kandungan ibu itu. Di kantung telur. Kemudian di hati, di limpa. Kalau sudah lahir, di tulangnya. Itu pembentukan sel darah merah. Ingat sel darah merah kalau tua dimusnahkan di limpa sama hati. Gitu ya. Ini ngulang aja, tapi dalam bahasa Inggris. Sel darah merah it's also called erythrocyte, juga disebut erythrocyte. Ini ngulang-ulang tadi hemoglobin apa? Hanya yang baru ini ya. Apa? Orang yang kekurangan sel darah merah namanya anemia. Kekurangan sel darah merah itu yang lain dari tadi. Ini tadi udah. Nah, sekarang kita membicarakan sel darah putih, leukosit. Sel darah putih, leukosit. Beda dengan sel darah merah. Punya inti sel, punya mitokondria, bisa bergerak. Tadi jenisnya ada 6. Sel darah putih. Coba saya ulang, sel darah putih yang 6 itu apa saja. Nah ini ada neutrofil,
ada eosinofil, ada monosit, ada limfosit, ada basofil. Di monosit sama, nanti ada ini monosit sama, nggak usah dihitung 2 kali. 1, saya ulang ya, sel darah putih ada neutrofil, ada 6 ya. 2, eosinofil. 3, monosit. 4, limfosit. 5, basofil. Gitu ya. Nah, itu sel-sel darah putih. Gitu ya. Neutrofil, eosinofil, monosit, basofil, limfosit, kurang 1. Kurang 1. Kok nggak ada di sini? Jadi di sini ada 6 tadi janjinya. Nah, 6 ya. Eosinofil, neutrofil, basofil, limfosit, monosit itu 5 ternyata. 5 ya. Ada yang kurang teliti berarti di sini. Eosinofil 5 ya, memang 5. Neutrofil, sinofil, basofil, monosit, limfosit. Itu 2, 3, 4, 5. Sel plasma ini maksudnya. Oke. Nah, perhatikan sekarang, ada dibentuk dalam susun tulang granulosit, monosit, limfosit. Ada yang dibentuk di limfa, limfosit. Nah, yang ini granulosit, limfosit, dan monosit disebut neutrofil, eosofil, basofil disebut granulosit. Kemudian monosit sama limfosit disebut agranulosit. Apa pengertiannya? Coba kita lihat. Nah, ini. Jadi ini kan ada zat-zat yang hancur. Ini kan nggak ada. Gambar yang atas, boleh ya. Gambar yang atas, gambar yang atas. Nah, ini kan ada zat-zat yang hancur. Ini kan nggak ada, ini kan nggak ada. Gitu ya. Wah, yang ini tadi. Nah, ini kan ada zat yang hancur ini. Nah, ini kecil-kecil begini. Ini kan bersih kan begitu. Nah, itulah pengertian dari dibagi menjadi 2 kelompok tadi. Granulosit sama agranulosit. Dilihat ini. Neutrofil, eosinofil, basofil, granulosit. 3 ya. Neutrofil, eosofil, basofil. Neutrofil, nah ini granula, punya rempah, punya remah-remah jadi kecil-kecil, hancur ini ya. Granulosit ini. Yang ini agranulosit bersih gitu ya. Agranulosit itu apa? Limfosit sama monosit. Itu istilah-istilah saja gitu ya. Oke. Nah, kita lihat granulosit tadi ini sudah tadi. Jadi yang ada titik-titiknya tadi granulosit, yang tidak ada agranulosit itu ya. Nah, ini pemandangan asli kalau di mikroskop seperti ini nanti. Jadi ini sel darah putih kelihatan besar ya, tapi sedikit. Ini sel darah merah kelihatan kecil lagi banyak. Berapa sel darah putih? Kalau sel darah merah itu 5 juta, kalau sel darah putih ini 6.000 sampai 9.000 per cc. cc itu satuan lain milimeter pangkat 3. Jadi jumlahnya jauh lebih sedikit daripada sel darah merah. Sel darah merah ini jutaan, sementara ini hanya ribuan, 6.000 sampai 9.000. Makanya loh, di sini kelihatan di mikroskop. Ini cuma 1, ini banyak. Tempat lain ada 1 gitu, karena memang jumlahnya cuma sedikit. Gitu. Perbandingannya kelihatan. Ya. Tadi tetap menerangkan granulosit, agranulosit tadi sudah. Nah, sekarang kita masuk ke
bagian padat yang ketiga yaitu trombosit atau keping darah. Nanti nama lainnya platelet. Plate itu datar, plate itu ya, jadi merata itu plate, keping darah, trombosit. Apa fungsi utamanya? Pertahanan. Yang paling utama nanti adalah pembekuan darah apabila terjadi luka. Kita lihat, nah ini ada gambar yang bagus mungkin. Nah ini, jadi apa yang bundar ini? Pembuluh darah. Ini darah, ini dinding pembuluh darah. Dilihat dari depan ya. Kalau dilihat dari samping begini. Maksudnya begini maksudnya, supaya nggak bingung. Bingung nanti. Nah, gini, pakai ini dulu. Jadi ini kan pembuluh darah. Ya. Ini kan pembuluh darah. Dipotong, dilihat dari depan kan begini, darahnya ada di sini. Nah, kalau kita luka berdarah itu apabila ini sobek, tergantung di sebelah mana. Kalau di ujung sini, ya sobeknya kecil sedikit, aliran darahnya nggak kencang begitu nanti. Nah ini kalau sobek itu asal nggak hebat itu darah ini punya mekanisme untuk nutup ini, nutup pembuluh darah. Itu yang dimaksud dengan pembekuan darah. Jadi bukan darahnya dibekukan, kalau darahnya dibekukan jadi seperti es ya mati. Jadi proses pembekuan darah itu adalah menutup luka. Nah ini, jadi ini dinding pembuluh darah, ini darahnya. Jadi kalau kena benda, seret, ini sobek, darahnya keluar kan. Maka ada mekanisme ini sampai terbentuk anyaman begini, sehingga darahnya nggak bisa keluar. Inilah yang namanya proses pembekuan. Nah, proses pembekuan darah sendiri nanti urutannya seperti ini. Nanti ada yang pakai kata-kata, nah ini yang pakai kata-kata yang mudah. Jadi apabila kena luka, maka trombosit itu akan mengeluarkan zat namanya trombokinase. Nanti trombokinase itu akan merubah zat di tubuh kita namanya protrombin menjadi trombin. Ini dibantu oleh gizi namanya kalsium sama vitamin. Kemudian trombin ini akan bekerja merubah protein di dalam namanya fibrinogen menjadi fibrin trap ini bendungan pembuluh darah. Jadi seperti itu rangkaiannya. Di rangkaiannya panjang gitu ya. Nah ini coba pakai manapun sama. Jadi ini luka. Maka kalau luka plate itu sel-sel ini akan pecah. Nanti dia akan mengeluarkan zat namanya trombokinase. Nanti trombokinase itu merubah protrombin jadi trombin. Trombin ini merubah fibrinogen jadi fibrin. Fibrin itu anyaman ini. Gitu ya. Nah, ini sama saja. Sama saja. Jadi ini trombosit kena luka, dia pecah mengeluarkan zat kimia namanya trombokinase. Nanti trombokinase itu merubah protrombin jadi trombin. Dibantu kalsium sama vitamin K. Nanti trombin ini merubah fibrinogen jadi fibrin. Fibrin itu anyaman ini. Gitu. Dibaca dari sini. Bendungan untuk pembuluh darah yang pecah namanya fibrin. Fibrin terbuat dari fibrinogen. Yang merubah fibrinogen jadi fibrin itu trombin. Trombin berasal dari protrombin. Yang merubah protrombin menjadi trombin itu zat yang dikeluarkan oleh ini namanya trombokinase sama kalsium sama vitamin K. Itu mekanisme. Nah, di mana nanti letak orang yang sakit disebut hemofili. Nah, orang yang sakit hemofili itu nanti
ini trombositnya ini macet. Trombositnya ini macet, nggak bisa mengeluarkan trombokinase. Jadi kalau mengikuti ini, trombosit ini nggak menghasilkan trombokinase. Karena dia nggak punya zat namanya antihemofili. Kalau trombokinase nggak ada, maka otomatis protrombin nggak berubah jadi ini. Karena nggak ada yang merubah. Kalau protrombin nggak ada, maka fibrinogin nggak berubah jadi ini. Karena protrombinnya nggak ada. Gitu. Karena ini nggak ada, ya berarti bendungannya nggak ada. Kan gitu. Jadi bendungan ini kan fibrin. Fibrin itu dari fibrinogin. Kalau trombinnya nggak ada, ya ini nggak ada. Nah, protrombin itu dari trombin dari protrombin. Itu kalau sininya nggak ada, ya nggak terbentuk ini. Nah, ini ada apa tidak, itu ditentukan oleh faktor antihemofili yang keturunan. Begitulah kira-kira proses pembekuan darah. Ini sudah 1 jam ini ya. Supaya belajarnya ini nggak berat-berat, kita bagi-bagi episodenya gitu. Nanti berlanjut episode yang akan datang masih tetap darah, mulai dari penggolongan darah. Ada golongan darah B, banyak orang nyebutnya O, tapi saya nggak ngajari O, nanti sebutan golongan darah kalau saya itu 0 gitu ya. Nah, demikian untuk episode kali ini. Mudah-mudahan kita tetap diberkahi oleh Allah dengan kesehatan, panjang umur, sehingga kita masih bisa bertemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan ilmunya ini bisa diserap dan bermanfaat bagi kehidupan kita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, terima kasih. Mudah-mudahan saya dan kamu semua tetap beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.